wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin dan kuasanya kita diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan bertemu di tempat ini dan rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Saya ucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada Bapak Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya berbagi tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelum saya mulai atau saya lanjut ke pembahasan berikut, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tahu tidak budaya positif itu di sekolah itu dia seperti apa? Budaya positif memberikan salam, terus sapa. Teman-teman. Jadi itu teman-teman ya Bapak Ibu Guru. Jadi budaya positif seperti Bapak Rol katakan tadi, ada yang biasa kita sebut dengan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu termasuk budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita supaya anak-anak bisa nyaman, aman berada di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya membahas budaya positif, terlebih dahulu kita tahu tujuan pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan tujuan pendidikan itu adalah menuntun kodrat pada anak untuk mencapai keterampilan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara ini dia memikirkan bahwa seorang pendidik itu bukan hanya sebagai teacher center, tapi seorang pendidik itu adalah sebagai penuntun. Karena anak-anak kita itu dia dilahirkan itu dia mempunyai kemampuan dan kompetensi masing-masing, bukan tabula rasa. Kalau tabula rasa itu biasa kita menyebut istilah bahwa anak itu lahir dengan kertas putih. Ternyata itu salah. Ya, jadi ternyata anak-anak itu lahir dengan sudah membawa kemampuan dan kompetensinya masing-masing. Tinggal kita bagaimana guru mengasah kemampuan mereka sehingga bisa menjadi sebuah kompetensi seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini dia Bapak pendidikan kita yang merumuskan pendidikan itu dari zaman kolonial sampai dengan sekarang. Seperti kita tahu sekarang bahwa pendidikan itu tidak, kalau sekarang biasanya kita itu pendidikan di dalam kelas itu dia sebagai teacher center, di mana guru itu sebagai pusat perhatian siswa. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu merumuskan atau berpendapat bahwa harusnya kita sebagai guru itu menghamba pada anak. Menghamba pada anak itu seperti apa? Kita harus mengikuti apa yang anak inginkan, tetapi dalam tanda kutip, bukan berarti apa yang anak inginkan. Misalkan contoh, Ibu, kami ingin bermain, tetapi bermainnya seperti apa? Harus ada sarana dan prasarana di dalam kelas yang menunjang agar mereka bisa bermain. Jadi itu, kita guru itu sebagai penuntun untuk menuntun kodrat anak, baik kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kodrat zaman itu biasanya kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau di kurikulum itu, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti zaman. Jadi kalau kodrat alam itu kompetensi yang ada di dalam diri anak-anak yang harus kita kembangkan. Nah, Bapak Ibu, ini konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi segitiga. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang konsep inti budaya positif?
Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Oke, pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu Bapak Ibu, kita mempunyai pandangan baru terhadap pendidikan. Kalau dulu kita berpendapat bahwa siswa itu harus bekerja, tugasnya harus selesai. Atau misalkan di dalam kelas, kalau kita suruh catat, mereka harus selesai. Itu adalah paradigma lama Bapak Ibu. Coba kita perhatikan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang lebih longgar pada pendidik serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian yang diusung dalam pembelajaran paradigma baru adalah penerapan profil Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan yang di dalamnya memiliki 6 kompetensi dan karakter esensial. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan ini kita tahu bersama bahwa setiap anak itu ternyata mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Setiap anak itu memiliki kebutuhan belajar tidak sama. Misalkan contoh, ada dia yang lambat menulis, ada yang dia cepat menulis, ada dia yang langsung cepat membaca, ada dia yang lambat membaca. Hanya saja tinggal bagaimana kita guru merancang program pembelajaran yang tepat untuk anak tersebut. Nah, seperti di sini. Jadi paradigma baru ini Bapak Ibu, kita diberikan, guru itu diberikan seluas-luasnya kelonggaran merancang pembelajaran, terserah kita mau pembelajaran seperti apa, kita mau program pembelajaran seperti apa. Yang pastinya pembelajaran itu bisa berpusat pada murid. Yang pastinya nantinya pembelajaran itu bisa menghasilkan murid yang mempunyai kreativitas, mempunyai inovasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, salah satu hal yang cukup menarik perhatian yang diusung dalam pembelajaran ini adalah penerapan profil Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan yang di dalamnya memiliki 6 kompetensi. Yang pertama yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi kira-kira Bapak Ibu, kalau beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu, kalau kita tuangkan dalam biasanya kan kita terfokus beriman dan bertakwa, berarti dia harus adanya di pelajaran agama. Tapi Bapak Ibu, kalau untuk sekarang kita dengan pembelajaran dengan paradigma baru, di semua pelajaran itu bisa Bapak Ibu, bisa kita membuat program pembelajaran atau menyusun modul ajar itu kita mencantumkan beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua bisa Bapak Ibu. Jadi karena 6 kompetensi profil Pancasila ini harus kita tuangkan di dalam modul ajar atau yang sekarang kurikulum merdeka ya. Jadi di kurikulum merdeka itu sekarang ada seperti ini. Jadi kita ada topik, kemudian pembelajarannya itu dia mencakup profil belajar Pancasila apa. Kemudian ada yang kedua, mandiri. Mandiri itu seperti apa? Biasanya kalau kita merancang pembelajaran itu Bapak Ibu, kita membuat kelompok atau misalkan biasa pelajaran IPAS kita membuat percobaan. Jadi di percobaan itu kita membiarkan anak-anak bekerja sendiri, melakukan sendiri sehingga mereka bisa mempunyai sifat yang mandiri. Kemudian ada bernalar kritis. Nah, kita anak-anak kita belum menurut saya belum ada sampai di bernalar kritis. Karena mereka itu pada umumnya anak-anak itu masih tidak mau mengemukakan pendapat. Tidak mau, bukan berarti mereka tidak mau, tapi mereka masih takut. Takut salah, takut nanti ketika mereka menjawab pertanyaannya, jawabannya yang akan mereka jawab itu salah. Nanti di pikiran mereka, kalau misalkan saya salah menjawab, pasti akan dihukum. Itu pasti yang akan mereka tidak percaya diri. Ini bernalar kritis. Jadi oleh sebab itu kita butuh pembelajaran dengan paradigma baru. Kita kembali lagi bahwa merancang pembelajaran itu berdasarkan karakteristik dan kebutuhan murid. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini biasanya kalau di kreatif ini kita di pelajaran SBK seni budaya. Kan seni budaya itu biasanya membuat topi dari apa, seperti itu. Tapi Bapak Ibu sebenarnya itu bisa kita rancang di semua pembelajaran. Bagaimana caranya kita bisa buat mereka menjadi kreatif.
Karena kita kan sudah diberikan kebebasan, kelonggaran seluas-luasnya untuk merancang pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid. Nah, apa yang diinginkan oleh murid itu Bapak Ibu bukan berarti ketika mereka ingin bermain, saya pernah mendengar seperti ini. Kurikulum Merdeka kalau misalkan kalau misalkan siswa ditanya, kalian mau apa sekarang? Katanya ingin bermain Bu. Bukan berarti kemudian orang tua siswa komen, katanya seperti ini. Kalau bermain terus kapan mereka akan pintar? Padahal itu tinggal bagaimana caranya kita sebagai guru menyampaikan kepada orang tua siswa dan mengkondisikan di dalam kelas itu permainannya seperti apa. Permainannya bisa seperti pengetahuan atau games. Biasanya kalau ada yang championship yang di ruang guru belajar itu ada game-game yang membahas tentang pembelajaran. Itu saya pikir cukup bagus untuk diterapkan di pembelajaran di kelas. Karena anak-anak itu biasanya kalau kita tanya, kalian mau apa sekarang? Mau bermain Bu? Biasanya kan kalau kita tanya, sekarang kalian mau bermain apa? Biasanya mau bermain, terus mau bermain begini Bu. Biasanya kalau di kelas 5 itu mereka selalu mengatakan, Ibu terus bermain game Ibu, tapi game menjawab pertanyaan. Anak-anak itu mereka hanya suka yang seperti itu. Makanya itu setiap anak itu memiliki kebutuhan yang belajar berbeda-beda. Tetapi pada intinya semua anak itu mereka menginginkan pembelajaran yang bersifat game, permainan. Jadi itu tinggal dari kita saja bagaimana kita merancang permainan itu bisa menghasilkan sebuah pengetahuan yang nantinya bisa berguna untuk mereka ke depannya. Kemudian bergotong royong. Kalau saya rasa bergotong royong ini di lingkungan sekolah kita ini alhamdulillah sudah diterapkan, karena bergotong royong itu bekerja sama, dan saya rasa juga bisa dirancang atau dilakukan di setiap semua pelajaran. Gotong royong pasti masuk. Kemudian yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kita disuruh belajar bahwa semua kita sama, tidak ada yang berbeda. Biasanya Bapak Ibu kalau di dalam kelas itu, kalau kita buat kelompok pasti ada yang seperti ini. Ibu, saya tidak mau satu kelompok dia. Biasanya seperti itu kan. Ibu, saya tidak mau dia, saya mau dia, seperti itu. Itu harus kita musnahkan ya Bapak Ibu. Tidak boleh, harus dibasmi. Karena nanti itu akan membuat anak-anak lain berpikir bahwa kalau misalkan kita sebagai guru mengikuti apa yang diinginkan oleh murid seperti itu, maka murid yang lain akan merasa ibu ini cuma bapak pilih kasih kan, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak atau kepada murid bahwa tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh memilih-milih kelompok. Biasanya seperti itu. Tapi memang susah Bapak Ibu. Karena teori dengan praktek itu biasanya dia ada kesenjangan berbeda. Ketika kita teorinya seperti ini, di prakteknya mungkin akan lebih susah. Karena membentuk karakter seorang murid itu sangat sulit. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada yang bilang, gampang ini Mbak bilang ke sana pas siswa. Karena mereka juga punya perasaan. Mereka juga punya ketika kita tidak boleh memilih teman, pasti mereka akan merasa malas sekali. Pasti seperti itu. Karena itu saya rasakan di kelas 5. Biasanya mereka memilih teman sulit, tapi kita berusaha untuk sedikit demi sedikit mengingatkan, memberikan penguatan kepada mereka bahwa itu tidak bisa. Karena kita harus berkebinekaan global. Kita semua sama, mau pintar. Jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Semua sama. Hanya saja kita biasanya malas. Hanya saja kita lambat. Dan bagaimana cara kita sebagai guru untuk menguatkan siswa tersebut. Biasanya kalau kita sudah di akhir pembelajaran, kalau nilai tidak sesuai dengan keinginan guru, pasti guru mengatakan, Ibu Sujaka bilang, baru ngapain nilai gue begini. Padahal seharusnya kita harus, guru itu harus refleksikan diri kita. Kenapa sampai murid itu nilainya seperti ini? Apakah ada yang salah dalam pembelajaran saya? Apakah cara saya memberikan materi itu salah atau tidak? Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu pembelajaran dengan paradigma baru, pandangan baru. Kalau yang dulu kita teacher center, sekarang kita pembelajaran berpihak pada murid. Jadi semua berpihak pada murid. Nah, berikut Bapak Ibu miskonsepsi tentang teori kontrol.
Jadi yang pertama yaitu ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi biasanya kita, mohon maaf gambarnya tidak terlalu jelas. Jadi ilusi mengontrol murid. Pasti kita sama teman-teman guru selalu, oh kita bisa mengubah, saya bisa mengontrol dia. Misalkan panggil, jangan selalu seperti ini. Kan itu ilusi kita mengontrol murid. Kita bisa membuat murid itu patuh kepada kita, patuh apa yang sudah kita katakan. Jadi itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dalam membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita berpikir bahwa ketika ada anak yang berbuat salah, kemudian kita bilang gini, biasa kan kita kalau memarahi siswa itu seperti ini. Apa kamu pikir yang kamu lakukan itu sudah benar? Itu tidak benar sama sekali. Kamu salah. Biasanya kita berpikir bahwa ketika kita mengatakan itu kepada murid, murid akan berpikir bahwa karakter dia akan semakin kuat. Padahal itu tidak, Bapak Ibu. Itu akan melemahkan mental mereka. Bahkan mereka akan berpikir bahwa biar saja. Pasti mereka akan seperti itu karena itu pada murid, untuk murid pada umumnya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menjudge anak itu baik, buruk, nakal atau jahat semacam itulah. Karena itu adalah ilusi yang tidak baik, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini. Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Biasanya kita tidak bertanya terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Kita tidak bertanya. Biasanya kita langsung, misalkan mereka terlambat langsung ditanya, kenapa kamu terlambat? Biasanya kan seperti itu kan Bapak Ibu, kita tidak bertanya misalkan sampai kenapa kamu terlambat, jam berapa sekarang? Biasanya kita langsung, kenapa kamu terlambat? Sudah jam berapa ini? Misalkan seperti itu. Itu adalah miskonsepsi teori kontrol yang salah, Bapak Ibu. Jadi jangan beranggapan bahwa kita orang dewasa itu bisa mengontrol murid. Biasanya seperti itu. Oh, karena kita sudah dewasa berarti kita mampu mengontrol anak kita. Kita mampu mengontrol murid kita agar menjadi lebih baik. Kemudian yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan akan efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi-ilusi kita ini yang salah, pemahaman-pemahaman kita ini yang salah, bahwa apa yang kita sampaikan kepada murid atau kepada anak itu kita anggap itu bermanfaat untuk murid. Padahal nyatanya tidak, karena terlihat dari ketika kita marah pada murid, ketika kita menghukum murid, pasti mereka melakukan kesalahan itu lagi. Mereka akan melakukan kesalahan itu berulang tanpa mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya punya ice breaking. Jadi Bapak Ibu jadi untuk supaya tidak mengantuk Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bilang tepuk satu, berarti tepuknya satu kali. Bukan, tepuk satu kali, kemudian berteriak, kemudian berteriak, kemudian tepuk dua, tepuk tiga, kemudian yes. Jadi seperti itu. Oke, supaya Bapak Ibu tidak mengantuk. Oke, siap? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Yes. Oke, saya ulangi. Kalau saya bilang, oh iya, berdiri Bapak Ibu supaya lebih semangat. Oke, saya mulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Yes. Oke. Bapak Ibu, saya ada ice breaking lagi. Jadi kalau misalkan saya bilang tepuk malam berarti tidak ada ya. Kalau tepuk pagi berarti tepuk satu kali. Tepuk siang tepuk dua kali. Tepuk sore tepuk tiga kali. Kalau tepuk malam tidak sampai. Jadi ini akan menguji konsentrasi Bapak Ibu supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Oke, tepuk satu, tepuk dua,
tepuk siang, sore. Tepuk malam. Tepuk malam seperti itu. Oke. Saya coba Bapak Ibu ya. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Oke, kita ulang. Sampai sudah konsentrasi semua baru saya lanjut. Oke, tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan saya sudah lihat, saya akan tiba-tiba saya akan ice breaking seperti itu supaya Bapak Ibu konsentrasi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama, kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, atau kemudian yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Ini stimulus respon ketika kita memiliki ilusi yang tadi Bapak Ibu. Jadi ketika kita memiliki ilusi yang ini, ilusi kontrol yang ini, maka ini adalah stimulus responnya dan teori kontrolnya. Padahal teori kontrolnya itu seperti itu. Ini stimulus responnya. Realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita berpikir bahwa apa yang siswa lakukan itu ternyata salah. Karena di sini stimulus responnya realitas kebutuhan itu kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mencoba bahwa pokoknya apa yang saya ada bilang itu benar, tidak boleh salah. Itu stimulus respon dari ilusi yang sudah kita yang tadi ini Bapak Ibu, yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah stimulus responnya dan di sebelahnya adalah teori kontrolnya. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri Anda. Ini seharusnya teori kontrol yang baik. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang bisa kita kontrol. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, kan? Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang-menang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon ini kita ubah menjadi ke teori kontrol. Yang dulunya kita berpikir bahwa kebutuhan kita sama, di teori kontrol kita harus berpikir, kita harus bisa berkontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian kalau yang dulunya semua orang melihat hal yang sama, kita harus mengontrol diri kita dan berpikir bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pikiran kita dengan pikiran orang lain itu berbeda. Pendapat saya dengan pendapat Pak Panrol atau Ibu Irma terhadap Ibu Marianti itu berbeda, tidak sama. Karena kita mempunyai pikiran dan otak masing-masing. Jadi setiap itu mempunyai pikiran yang berbeda. Oke, selanjutnya disiplin positif. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disip atau murid atau pengikut. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan disiplin positif ini ternyata ketika kita memberikan reward kepada anak itu ternyata salah. Jadi kita tidak boleh misalkan di dalam kelas kita memberikan reward siapa seperti yang saya lakukan itu ternyata itu
salah setelah saya mempelajari disiplin positif ini. Misalkan 3 orang yang pertama ibu hadiahi gula-gula, atau misalkan 10 orang pertama ibu kasih hadiah. Ternyata itu tidak bisa Bapak Ibu. Dan itu saya lakukan di awal-awal pembelajaran. Ternyata saat saya pelajari ini, ternyata itu tidak bisa kita terapkan di kelas karena bisa memunculkan rasa iri kepada teman. Karena seperti yang Bapak Ibu, ketika ada teman misalkan 3 orang selesai dan anak keempat, anak kelima jawabannya juga benar, tapi dia tidak dapat reward, maka dia akan merasa biar gue dorong gitu terus dia mau kasih hadiah. Ini kan seperti itu. Jadi akan menimbulkan rasa iri dan rasa perpecahan terhadap anak-anak. Jadi dia pintar, dia sudah terus ke taman. Jadi seperti itu. Tepuk malam. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu kalau sudah menyita waktu Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, masih semangat ya. Kalau saya bilang semangat, Bapak Ibu bilang semangat. Oke, bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Oke, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya Bapak Ibu, kita disiplin ini dia tujuannya untuk menciptakan murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang baik, yang positif. Jadi supaya nanti karena mereka ini tidak akan hidup di lingkungan sekolah saja, tapi mereka juga akan hidup bermasyarakat. Nanti apa yang mereka dapatkan di sekolah akan mereka terapkan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Kemudian berikut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang perlu kita pelajari untuk terutama kita guru-guru, supaya kita bisa tahu anak-anak kita itu mempunyai kebutuhan dasar apa. Biasanya kalau kita anak-anak yang bertingkah di dalam kelas lalu lalang, selalu minta izin, tidak mengerjakan tugas, suka keluar kelas, atau misalkan suka bermain dalam kelas, ini kita bisa tahu Bapak Ibu, kalau ternyata dia itu butuh apa. Anak itu butuh membutuhkan kebutuhan apa. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu memiliki kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan ingin berpuasa, kebutuhan untuk hidup bebas. Ini adalah semua kebutuhan manusia, dan itu semua jadi dan itu kebutuhan semua ada di dalam diri murid kita. Jadi ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita bisa tahu murid kita itu dia berada di, kalau kita bisa pikir-pikir, murid saya ini dia selalu begini. Jadi kita lihat saja, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau ada yang sering makan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung, berarti dia membutuhkan bertahan hidup. Dia mempunyai kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ya, supaya tidak lapar. Jadi itu. Jadi biasanya kan kalau anak-anak makan dalam kelas itu berarti dia bertahan hidup. Jadi jangan ditegur langsung Bapak Ibu, bisa kita panggil setelah pembelajaran berlangsung supaya kita tanya, kenapa makan di dalam kelas? Apa belum sarapan? Jadi nanti kita bisa kuatkan lain kali sebelum datang ke sekolah, masih pagi harus sarapan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Biasanya kalau ada orang yang cuma bawa diam, baru di dalam kelas itu dia cuma bawa diam, baru kalau mau apa? Iya, sebenarnya di dalam kelas saya ini contohnya. Ya, timba. Jadi di dalam contoh saya kelas itu. Jadi kalau misalkan saya buat kelompok dia diam. Ada dia juga. Jadi orang diam. Jadi diam tidak tahu kenapa. Jadi mungkin mereka butuh rasa diterima dan kasih sayang. Ada juga seperti misalkan ada siswa yang selalu begini, ibu
diterima karena dia mencari perhatian. Jadi kalau sedikit-sedikit datang, ibu siapa ini udah korek poli. Sekarang buat ibu siapa? Nah, iya. Ini berarti dia masuk di dia membutuhkan kasih sayang, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini sama juga masuk. Kalau sama dengan tadi siswa tadi, dia juga masuk di sini. Dia ingin penguasaan karena ingin merasa, tidak ibu, saya punya begitu ibu, dia salah ibu, itu kan karena ingin didengar. Berarti dia ingin mempunyai kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kebebasan. Ini kalau ada anak suka kesana kemari, minta izin keluar, dia berarti dia memiliki kebutuhan kebebasan, ingin kebebasan. Jadi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ketika guru mengatakan jangan minta izin, tidak ada. Dia tetap minta izin. Minta izin 3 kali batasnya, tidak ada. 3 kali, 4 kali, 5 kali dia minta izin. Berarti dia ingin hidup bebas. Iya. Rata-rata semua siswa seperti itu. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme. Ya, jadi seperti Ciar. Ya. Jadi, iya, dia ingin bebas. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme. Biasanya ada anak-anak ketika kita belajar, mereka sudah selesai, kemudian mereka suka bercerita dan tertawa, menceritakan cerita-cerita humor kepada temannya. Ini dia masuk di sini, kesenangan. Dia ingin senang. Atau misalkan ketika guru menjelaskan, kemudian dia mencoba untuk memberikan sebuah lelucon kepada guru, kemudian guru marah, maka itu berarti dia membutuhkan kesenangan. Misalnya, Pak Guru, anak Pak Guru petulisan nanti gagal, biasa seperti itu. Berarti dia membutuhkan kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan. Kalau dia bilang tidak cantik, biasa aja. Ya, jadi seperti itu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru sudah bisa berpikir bahwa kalau anak saya, murid saya di kelas ini begini, berarti dia menginginkan kebutuhan dasar ini. Kalau ini seperti ini. Jadi kita sudah bisa melihat. Ini contoh kasus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, saya ingin Bapak Ibu fokus ke kasus ini. Jadi Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda bisa terpenuhi? Kira-kira Bapak Ibu, jika Bapak Ibu jadi Rani, ada yang bisa menjawab ini? Ibu nih, ayo. Oh, Ibu Irma bisa menjawab. Ibu Irma, oke. Oke. Ya, jadi misalkan kalau kan Dinda ini dia mengatakan pada ibunya bahwa dia membenci Ibu Rani. Nah, kira-kira kalau kita jadi Ibu Rani itu, kemudian ibunya ini melapor ke Ibu Rani bahwa ternyata Bu Rani, ternyata Dinda ini membenci Ibu Rani. Katanya dia tidak menyukai Ibu Rani. Kira-kira besoknya kita sebagai Ibu Rani itu kita akan melakukan apa kepada Dinda? Dia ini memerlukan kebutuhan apa? Ganti di situ Ibu Sil, nama Ibu Sil. Apa yang Ada Bapak Ibu bisa? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Oke, Bapak Ibu Tantri bisa menjawab? Iya. Iya, cuma kan ini kan cuma contoh jika kita sebagai Ibu Rani. Jadi kira-kira bila kita sebagai Ibu Rani, apa yang akan kita lakukan besoknya? Apakah kita akan langsung menghukum dia, atau kita memarahi dia, atau kita menegur dia, atau kita memberi peringatan kepada Rani, kepada Dinda? Bapak Ibu, silakan Ibu Waryanti, mungkin ada? Tidak apa-apa. Iya, kalau salah tidak apa-apa. Ini kan kita belajar bersama. Di sini saya berbagi praktik kepada Bapak Ibu, berbagi
ilmu pengetahuan yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Jika ketika saya di dalam posisi ini, nantinya pada besok hari saya akan memanggil Dinda tersebut, menanyakan apa yang terjadi. Saya tidak akan memarahi dia karena ini Dinda ini kayaknya butuh perhatian. Nantinya untuk pertemuan besok itu Dinda nanti akan diberikan perhatian khusus agar supaya ini Dinda ini tidak lagi benci sama Ibu Rani. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Oke, terima kasih untuk Bapak Nol. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Nol. Tepuk masyarakat. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu, dari Ibu-ibu yang lain berpendapat. Oke, belum ada. Untuk saat ini belum ada ya. Oke, nah jadi benar sekali apa yang dikatakan Bapak Nol. Jadi kita harus terlebih dahulu memanggil Dinda dan menanyakan kenapa, alasan apa sampai Dinda membenci Ibu Rani. Dan dari situ kita tahu bahwa ternyata Dinda ini dia menginginkan kebutuhan perhatian. Berarti mungkin Ibu Rani di dalam kelas itu tidak perhatian pada Dinda. Mungkin di dalam kelas itu Ibu Rani pilih kasih. Karena kan Dinda mengatakan dia benci, berarti apa-apa selalu Dinda salah, apa-apa selalu Dinda salah. Jadi mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Ya, oke. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi kalau tadi kita membahas tentang kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang kita mau materi tentang motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu ternyata motivasi perilaku manusia itu dia ada 3. Setelah saya juga mempelajarinya, ternyata apa yang kita lakukan di dalam kelas itu memotivasi siswa itu ternyata ada teorinya, ada pembelajarannya. Semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa oh ternyata yang kita lakukan ini ada teorinya. Ternyata yang kita laksanakan selama di kelas itu ada materinya, ada pembelajarannya, bukan hanya asal-asal kita lakukan. Nah seperti ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Kira-kira kalau di dalam kelas anak-anak kita itu dia berada di motivasi mana? Kalau di dalam kelas, kalau biasanya kita melakukan proses pembelajaran, biasanya anak-anak kita itu atau murid kita itu dia berada di motivasi perilaku manusia yang mana? Kalau untuk motivasi 1, 2 itu motivasi ekstrinsik, biasanya dia berasal dari luar. Kalau dia yang ketiga dia motivasi intrinsik, berasal dari dalam. Jadi kalau kita melihat motivasi ini, kira-kira anak-anak kita itu berada di motivasi yang mana? Oke, yang pertama, yang benar. Jadi rata-rata anak-anak kita itu berada di posisi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya kalau kita melakukan proses pembelajaran, kemudian ada siswa yang tidak perhatikan, biasanya kita langsung coba kamu maju di depan atau coba kamu jawab pertanyaan ini. Biasanya mereka akan asal menjawab tanpa tahu jawaban itu benar atau salah. Karena apa? Karena mereka mempunyai motivasi bahwa oh nanti kalau misalkan saya tidak bisa menjawab pasti saya akan dihukum. Gitu. Jadi yang masuk ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ada siswa yang ketika kita bertanya, siapa yang tahu apa itu cahaya? Saya ibu. Biasanya mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya seperti apa? Mereka ingin mendapatkan nilai yang bagus. Biasanya mereka menjawab pertanyaan yang benar, ibu, saya dapat berapa? Biasanya seperti itu, ibu saya ulangan tadi dapat berapa? Ibu saya petugas, cuma 80. Itu menandakan bahwa motivasi mereka itu hanya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Jarang sekali kita memiliki anak yang mempunyai motivasi yang ketiga. Mereka percaya dan yakini bahwa mereka datang ke sekolah itu untuk belajar.
itu terserah. Kalau nilai A, nilai B itu bonus. Mereka dapat juara itu mereka berpikir itu bonus. Yang intinya adalah mereka datang ke sekolah untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk mempelajari hal-hal yang baru. Itu motivasi yang ketiga. Harusnya murid-murid kita dan kita semua ada di motivasi ini. Tetapi bukan cuma murid kita, pasti ada guru-guru juga mempunyai motivasi 1 dengan 2. Dan termasuk juga saya mungkin masih ada di 1 dengan 2. Ya, karena kebanyakan 1 takut. Biasanya kalau guru-guru juga kan kalau kita ikut seminar, biasanya kalau ada pemateri bertanya pasti diam, atau misalkan pas disuruh jawab nanti ditunjuk. Itu pun menjawabnya kayak seperti takut-takut. Karena apa? Karena kita takut salah. Nanti kalau tidak dapat jawab, sudah mau tertawakan ini. Kan seperti itu. Jadi itu biasanya kita juga pasti ada di posisi motivasi ini. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa tahu, oh ternyata anak kita ini dia motivasi ini. Ternyata dia motivasi ini. Ini kasusnya Bapak Ibu. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Jadi saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi itu sama? Bisa Bapak Ibu? Ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Beda. Oke, beda. Ya. Kalau Ibu Yanti, Marianti mungkin bisa menjelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bisa? Oke, Bapak Andro. Oke, terima kasih dan sekian kalinya. Kalau hukuman berfokus pada menghentikan perilaku negatif, sedangkan konsekuensi adalah membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Oke, terima kasih Bapak Andro. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Andro. Oke, dan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, memang benar hukuman itu dia bersifat seperti yang tadi Bapak Andro katakan, dia bersifat memaksa. Kemudian kalau konsekuensi itu yang sudah dilakukan oleh yang diinginkan oleh siswa, dan itu yang sudah maksudnya siswa sendiri yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan kesalahan itu konsekuensi kita. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu ada kasus, saya bagikan kasus lagi. Karena kan kalau kita berbicara hukuman dan sanksi itu pasti kasus itu setiapnya ada di sekolah masing-masing, ada di kelas masing-masing. Setiap hari kan pasti ada kasus. Ada orang, entah itu orang berkelahi dalam kelas, makan di dalam kelas, mengucapkan kata kotor, itu pasti kasusnya akan selalu ada. Nah, Bapak Ibu di sini ada kasus. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan, pertanyaan Iva menjadi gugup. Jadi ketika Pak Seno menanyakan, Iva ini menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan kasus ini, apakah Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bapak Ibu setuju tidak? Tidak. Oke, tidak. Kira-kira alasannya mengapa? Ada yang bisa Bapak Ibu? Ibu Irma. Ibu Irma bisa? Ada yang bisa? Ibu Sil mungkin? Bisa? Kenapa? Nah, jadi apakah Pak tadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak setuju pastikan ada alasannya. Kenapa Bapak Ibu tidak setuju dengan perlakuan Pak Seno? Atau apa mungkin alasannya karena Pak Seno karena Pak Seno terlalu keras atau misalkan itu tidak tepat. Harusnya Pak Seno apa? Harusnya Pak Seno melakukan apa supaya Iva tidak merasa malu?
Oke, Ibu Tantri mungkin. Oke, saya persilahkan. Tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Jadi, iya. Tidak apa-apa. Tidak usah biar pakai bahasa sehari-hari tidak apa-apa. Kita kan kita memang kan bukan orang Jakarta. Kita kan pakai bahasa sehari-hari itu tidak apa-apa. Oke. Ya, Mas ke matematika. Ya, silakan. Ya, itu. Harusnya Iva itu dipanggil tersendiri, bukan dipanggil di depan teman-teman. Agar dia kan tidak malu. Ketika dipanggil sendiri itu pasti dia merasa malu atau minder dengan teman-teman ketika diberi hukuman di depan teman-teman. Harusnya dipanggil setelah pelajaran selesai, lalu dipanggil diberi teguran dengan cara halus dan lembut. Oke. Terima kasih Bu Tantri. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Tantri. Nah, jadi Ibu Sin ada mungkin? Ada tambahan? Oke, lanjut. Jadi apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Tidak, dan mengapa? Ya, karena tindakan Pak Seno itu kurang tepat. Harusnya Pak Seno memanggil IPA secara tersendiri, tidak memanggil IPA di depan dan menghukum IPA supaya IPA tidak merasa malu. Nah, sekarang pertanyaan kedua Bapak Ibu. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa disebut dengan hukuman? Karena langsung diberi hukuman di depan kelas. Oke, harusnya tidak ya? Oke. Jadi menurut Bapak Ibu itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi, karena langsung dipanggil di depan kelas dan dimarahi. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah tahu kan apa itu hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjut. Ini identitas gagalnya Bapak Ibu. Identitas sukses. Kalau identitas gagalnya itu hukuman. Jadi semua kita yang berbasis hukuman itu Bapak Ibu pasti dia ada di identitas gagal. Tidak akan ada ketika kita memberikan hukuman kepada murid, pasti murid itu akan melakukannya secara berulang lagi. Karena berarti dia itu gagal. Kalau kita konsekuensi dan restitusi, pasti dia akan identitasnya akan sukses. Jadi disiplin, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi kasusnya Iva. Ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dia kan malu. Nanti dia tidak akan datang lagi ke kelas karena malu. Pak Guru ini bikin malu. Jadi kemudian dia mungkin akan tersakiti. Jadi itu akan diingat terus dan dia akan malu ketika dia melakukan sesuatu hal. Beda Bapak Ibu, kalau misalkan kita pakai konsekuensi dan restitusi, sesuatu harus terjadi. Kalau misalkan Pak Seno itu dia melakukannya dengan konsekuensi, maka pasti tidak akan ada identitas gagal. Seperti ini Bapak Ibu, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan atau murid anak dibuat tidak nyaman. Jadi diabaikan saja, nanti seperti itu kita panggil tersendiri. Nanti kita tanya kenapa dan mengapa. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi kita akan tahu kita berada di posisi kontrol apa saat kita menjadi penghukum, saat kita memeriksa murid. Jadi 5 posisi kontrol guru ini, jadi ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Jadi Bapak Ibu, di 5 posisi kontrol guru ini kita akan tahu ketika kita menghukum murid, kita berada di posisi apa. Ini ada ilustrasinya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa terlambat saat mengikuti upacara bendera. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sering tipu kalau mengetik. Jadi kalau penghukum, biasanya kata-kata penghukum itu seperti ini Bapak Ibu. Hormat bendera selama 1 jam. Kalau kasusnya ini, terlambat saat mengikuti upacara bendera. Kemudian pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu atau bapak selalu memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kemudian teman, ayolah ikuti aturan sekolah.
tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Yang sudah tidak ada apa-apa lain, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tidak boleh terlambat lagi ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sekarang kamu ke kelas dan Senin depan tidak boleh terlambat lagi. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Apakah kau tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki masalahmu? Jadi Bapak Ibu, kita bisa tahu kita berada di kontrol apa ketika kita menghukum seorang murid. Kalau penghukum itu biasanya kita langsung menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya kita mengingatkan pada siswa bahwa misalkan contoh ini, sudah berapa kali Ibu sampaikan, atau misalkan ayolah cepat bersihkan ini, nanti kalau Kepsek datang Ibu yang akan ditegur. Itu kan bisa membuat anak menjadi merasa bersalah. Jadi mereka, iya cepat-cepat. Oh ibu kalau tiket belum sampai ke kotor, dia udah ngerti. Kan biasa seperti itu anak-anak kan. Kemudian teman, ayolah ikuti aturan sekolah. Biasanya kalau mereka sudah lain kali yang begitu tidak sebaik yang begitu. Bisa kan kita seperti itu kalau memeriksa anak-anak. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini dia seperti pemimpin yang klasik, yang cuma memantau. Oh dia ini terlambat. Sini dulu kau. Oh kau kan terlambat tadi. Ya Bu. Ya sudah. Besok kau jangan terlambat dah. Sekarang masuk ke kelas. Itu biasa pemantau. Kalau kita berpikir bahwa saya pernah seperti itu, berarti saya itu pada saat itu berada di posisi pemantau. Nah, kemudian yang terakhir yaitu manajer. Apakah kau tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki masalahmu? Kalau manajer ini Bapak Ibu dia bersifat menanyakan, dan pasti di manajer ini kita akan mendapatkan solusi terhadap permasalahan siswa. Karena kita kan menanyakan, kita akan mengajak dia terlebih dahulu, kemudian menanyakan kenapa, mengapa, tentu ada alasannya. Jadi di situ guru akan terbentuk identitasnya. Jadi di sini siswa akan terbentuk identitasnya, dan dia tidak akan merasa bahwa apa yang dilakukan itu. Jadi intinya kalau kita manajer itu kita akan membuat kesalahan itu sebagai proses pembelajaran. Kita tidak akan mengatakan bahwa kesalahan itu mau benar-benar salah. Kita akan selalu mengatakan kepada murid bahwa tidak masalah, karena setiap manusia itu punya salah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Oke, sekarang Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira kalau perkataan kalimatnya seperti ini Bapak Ibu, kita berada di posisi kontrol apa? Pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira dia di posisi apa? Pasti selalu terakhir selesai. Pembuat rasa bersalah atau penghukum? Penghukum kan pasti selalu yang terakhir selesai. Iya kan? Pasti selalu yang terakhir selesai. Iya kan? Selalu. Oke, jadi dia sebagai posisi kontrol menghukum. Kemudian yang berikut, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol, kira-kira kita berada di posisi kontrol apa? Pemuat rasa bersalah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kemudian berikut. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira kita berada di posisi kontrol apa? Kalau kita apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Kalau kita mendengar kalimat ini sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu biasanya di akhir kalimat itu, penutup itu dia akan menanyakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana kamu akan memperbaiki hal ini? Kemudian kita akan memberikan penguatan di akhir. Oke, terakhir. Ayo bantulah demi Bapak Ibu ya. Oke, teman. Ini, apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Apa yang telah kamu lakukan? Pemantau. Jadi dia berada di posisi pemantau. Kayak misalnya contoh, apa yang ngambil yang itu? Baru dia jawab, tidak Ibu. Oh sudah, enggak jawab lagi dong, masuk di kelas. Biasanya kan kita seperti itu kan? Ya, jadi ini adalah posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu,
saya berpikir materi ini semoga bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelas, di dalam sekolah, supaya Bapak Ibu bisa tahu bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengontrol diri Bapak Ibu berada di kontrol mana, supaya masalah itu bisa selesai dan murid tidak akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Ini Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Mohon maaf saya besarkan. Jadi ini yang pertama, penghukum. Biasanya penghukum itu dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berbuat. Kalau berbuat itu, nggak ada ini biasa kita. Kau ini biasa kan seperti itu. Menghardik, menunjuk. Kemudian kalau dia pembuat merasa bersalah, berceramah, mewujudkan kekecewaan mendalam. Seperti kata-kata tadi. Ayolah, cepat menyapu. Nanti sudah jam 7. Kalau sudah ada kepala sekolah, nanti ibu yang dimarahi kan, seperti itu. Nanti kan berceramah terus itu pikir, kalau nih cepat kasih bersih, sama main ini kan biasa seperti itu. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, seperti tadi. Nanti jangan buat lagi. Jadi mencoba untuk menjadi teman dengan murid-murid. Kemudian yang terakhir manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau manajer itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari kenapa, mengapa, sampai kenapa. Jadi seperti itu. Jadi seakan-akan murid itu bisa berbicara seluas-luasnya, mengeluarkan unek-uneknya. Jadi kalau manajer itu seperti itu. Kemudian kalau guru berkata, jadi kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan itu menghukum. Kalau kamu tidak akan lakukan, ibu akan menghukum kamu berdiri di depan kelas. Seperti itu kan, itu menghukum. Kemudian kamu kalau untuk teman dia merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Kemudian kalau sebagai teman, lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi kalau misalkan biasa terang anak-anak, sudah pulang ini, belum selesai. Sudah pulang saja, nanti tim yang mau kasih selesai ini. Pulang yuk, sholat itu. Seperti itu kan? Itu sebagai teman. Jadi Bapak Ibu bisa ingat-ingat bahwa saya pernah berada di kontrol itu, saya pernah di kontrol ini. Kemudian apa kalau untuk pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang? Dan yang untuk manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Intinya Bapak Ibu, harusnya kita ini berada di kontrol sebagai manajer. Karena kontrol sebagai manajer itu kita bisa menanyakan hal-hal supaya murid itu tidak jujur. Cuma memang Bapak Ibu, pasti murid itu tidak akan jujur. Karena mereka kan takut dihukum. Karena sudah tertanam dan terpatri di dalam diri mereka, ketika kita akan jujur, pasti kita akan dihukum. Dan itu yang harus kita bahas dengan Bapak Ibu. Kalau di guru penggerak itu kita akan belajar tentang itu. Dan saya doakan semoga teman-teman yang mau ikut, insya Allah kita lulus sama-sama dan bisa menjadi guru penggerak, bergerak dan bisa menggerakkan. Oke. Jadi itu Bapak Ibu sekilas tentang identitas gagal dan identitas sukses untuk posisi kontrol restitusi. Kemudian berikut Bapak Ibu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mengapa kita harus menggunakan keyakinan kelas? Kenapa kita tidak menggunakan peraturan kelas saja? Oke, Ibu bisa? Ibu Wiwin, oke. Silakan. Tidak apa-apa. Iya, kenapa bukan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Tetapi kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu yang membuat itu siswa sendiri. Sementara kalau peraturan kelas itu yang sudah dibuat oleh guru yang harus ditaati oleh seluruh siswa. Oke, betul. Ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wiwin. Jadi benar sekali, karena keyakinan kelas itu yang membuat itu siswa. Kalau peraturan kelas itu yang membuat
kita guru atau pihak sekolah seperti itu. Ini Bapak Ibu, bentuk keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, kita harus menetapkan terlebih dahulu nilai-nilai kebaikan apa yang akan kita khususkan untuk murid kita, yang ingin kita capai supaya murid kita bisa menjadi seseorang yang mempunyai nilai-nilai kebaikan. Jadi misalkan nilai-nilai kebaikan itu jujur, bertanggung jawab, disiplin, beriman dan bertakwa. Itu kan nilai-nilai kebaikan universal. Nah, berdasarkan nilai-nilai kebaikan itu, maka kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau misalkan jujur, keyakinan kelas apa yang akan kita suruh buat kepada murid? Misalkan kalau meminum air teman harus bertanya. Biasanya ada murid, ibu, kalau mau minum air teman ibu harus bertanya. Itu masih dalam kalimat negatif. Nanti kita ubah lagi ke kalimat positif. Jika meminum orang lain harus bertanya. Bertanya terlebih dahulu jika mengambil barang orang lain. Itu kalimat positifnya. Atau misalkan ibu, tidak boleh berumput di dalam kelas, buang sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat positif, yang tujuannya untuk menjadikan murid memahami dan memiliki nilai-nilai kebaikan yang sudah kita buat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum, pernyataan yang secara umum. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu tidak banyak Bapak Ibu. 10, 8 bisa. Yang penting dia bisa memenuhi nilai-nilai kebaikan yang kita inginkan supaya murid itu bisa menjadi siswa yang berkarakter, yang memiliki nilai kejujuran, beriman dan bertakwa, seperti itu. Kalau misalkan ibu harus sholat, oke, sholat zuhur setiap hari, atau misalkan selalu menghormati agama orang lain. Misalkan kalau di dalam kelas itu ada agama yang berbeda. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu kita siswa yang membuat. Jadi kita meminta siswa, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kalian buat di kelas ini. Nanti kalau kalian langgar, kalian tahu konsekuensinya. Itu adalah keyakinan kelas. Lanjut, yang terakhir segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu. Dari segitiga restitusi ini kita akan menerapkan 5 kontrol kita tadi, 5 kontrol guru tadi. Jadi kita akan ambil kontrol apa? Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid dengan tujuan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah segitiga restitusi penyelesaian suatu permasalahan. Jadi ini yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau segitiga restitusi ini kita pasti kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini, kita sudah pasti berada di kontrol sebagai seorang manajer. Karena yang pertama menstabilkan identitas itu ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang itu ada di posisi kontrol seorang manajer. Kemudian begitu juga validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Berikut ini, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu, ketika kita menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita akan selalu mengatakan itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Biasanya Bapak Ibu contoh kasus, misalkan ada yang makan, misalkan Habil makan di dalam kelas, kemudian kita panggil, kemudian guru mata pelajarannya misalkan Pak Panrol, Ibu Tantri tadi atau Ibu Marianti tadi Habil pada saat pelajaran penjas dia makan dalam kelas. Jadi Pak Panrol tidak harus menegur langsung seperti itu tidak bisa kalau dalam posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Nanti Pak Panrol melapor ke wali kelasnya, kemudian wali kelasnya memanggil Habil. Nah, di situ akan ada pertanyaan
menstabilkan identitas. Pertanyaan pertamanya contoh misalkan tadi Pak Pandro melapor ke ibu katanya Habil makan dalam kelas. Nanti dia akan menjawab, ya Bu saya makan. Kemudian tanya. Kemudian Ibu Mariati bertanya lagi. Nanti dia akan tanya, jangan langsung jawab, tidak bisa, jangan langsung seperti itu. Kenapa Habil makan dalam kelas? Pasti dia akan menjawab, lapar Bu. Kemudian dia tanya lagi, oh tadi tidak sarapan. Jadi itu menstabilkan identitas. Jadi dia akan menjawab jujur. Jadi, oh berarti tadi tidak sarapan. Kalian tidak Bu, soalnya sudah terlambat. Misalkan seperti itu. Nanti di terakhir akan Ibu Yanti pasti akan memberikan penguatan. Oh tidak apa-apa. Kita sebagai manusia itu pasti merasakan lapar. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, makan. Tetapi kedepannya jangan makan di dalam kelas seperti itu. Itu menstabilkan identitas kalau kita sebagai seorang manajer. Supaya tujuannya Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan restitusi segitiga ini? Supaya masalah itu bisa selesai dan siswa itu akan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memengaruhi kebutuhan dasar. Contohnya seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ditanya, pasti punya alasan kenapa tadi makan dalam kelas. Iya, soalnya tadi ibu so buru-buru, baru lagi timah musuh tidak dapat kasih buat sarapan. Jadi so lapar, so makan dalam kelas. Sekali lagi, kita akan memberikan penguatan, tidak apa-apa, tidak masalah. Kan kita membuat permasalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Supaya mereka, jadi kita kuatkan lagi, itu tidak lain. Kedepannya tidak bisa lagi makan dalam kelas. Kalau lapar berarti harus apa dulu? Kita tanya harus apa? Kalau supaya tidak makan dalam kelas kita harus apa terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini setelah kita membuat keyakinan, pastinya para siswa itu atau para murid itu akan takut melanggar keyakinan kelas. Ini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi karena secara internal. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nanti di terakhir menanyakan keyakinan. Misalkan kira-kira tadi apa yang Habil lakukan makan dalam kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Nanti siswa akan menjawab, tidak Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Habil langgar? Makan di dalam kelas Bu. Nah, apa itu baik atau tidak? Nanti dia akan menjawab, tidak Bu. Nah, oke. Jadi kira-kira kedepannya Habil akan kalau menyelesaikan masalah ini seperti apa? Sampai di terakhir akan memberikan penguatan. Seperti itu Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan itu restitusi. Jadi intinya Bapak Ibu, restitusi segitiga itu adalah salah satu pendekatan yang harus kita lakukan sebagai seorang guru di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan siswa. Karena dengan restitusi segitiga ini siswa akan tahu dan akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan mereka tidak akan melakukan lagi kesalahan yang sama. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang menjaga dari Bapak Ibu tentang apa yang saya sampaikan tadi. Oke, pas. Kalau misalkan sudah pas, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas waktunya yang sudah bersedia mendengarkan dan memperhatikan selama proses penyampaian materi saya tentang budaya positif. Saya berharap materi-materi yang saya sampaikan tadi insya Allah akan kita sama-sama terapkan di dalam sekolah, di dalam kelas, dan di dalam diri kita masing-masing supaya kita bisa menjadi guru yang berpihak pada murid. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Jadi
kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tahu keyakinan kelas itu seperti apa? Apa Sahril? Sopan, apa lagi? Ceria, apa lagi? Kerjasama, ramah, senang. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, jadi Ibu ingin sampaikan lagi adik-adik bahwa keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang kalian yakini, yang kita yakini, yang adik-adik yakini nantinya akan diterapkan di dalam kelas. Dari keyakinan kelas itu kita akan memilih nilai-nilai kebaikan apa yang nantinya akan adik-adik terapkan di dalam kelas. Tadi contoh yang adik-adik sudah sampaikan itu sudah benar. Dan Ibu contohkan lagi, misalkan ada nilai kebaikan, kejujuran, bertanggung jawab, sopan santun, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Itu adalah nilai-nilai nilai-nilai keyakinan kelas, nilai-nilai kebaikan yang akan nanti kalian terapkan di dalam kelas. Jadi itu adik-adik ya, nanti akan membentuk karakter kalian. Nah, kemudian keyakinan kelas itu juga Hafiz, Abdul. Jadi keyakinan kelas itu juga adik-adik itu kalian yang akan buat. Jadi kalian yakini kalau kalian ini saya harus seperti ini. Kalau misalkan saya tidak membuat ini, maka saya akan menerima konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa? Nanti di akhir kita akan mendapatkan kesepakatan kelas yang seperti kita sudah buat di awal pelajaran. Nah sekarang Ibu ada kertas. Perhatikan ini, Ibu akan bagikan kertas warna-warni. Nanti di sini adik-adik kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang akan kalian yakini, yang akan kalian terapkan di dalam kelas. Ibu kasih contoh misalkan tidak meminta izin sebelum meminum air orang lain. Contoh tuh. Atau misalkan Hafiz Abdul. Atau misalkan membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Nanti ditulis di sini keyakinan apa yang akan kalian terapkan nanti. Ketika kalian tidak bisa, adik-adik tidak bisa, Abdul dan Hafiz tidak bisa, ya jadi nanti Abdul dan Hafiz tidak bisa menjalankan keyakinan itu, maka akan menerima konsekuensinya itu seperti apa? Oke, nanti di sini dituliskan, Ibu akan bagikan. Jadi satu ini bisa dibagi dua ya. Jadi bagi dua untuk satu kertas dua. Nanti kita akan tempel di papan. Oke, nanti kita tempel di papan untuk membuat keyakinan.